cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali, saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Segera kembalikan Edi TV ke posisi semula. Posisi semula? Maksudnya apa? Panggil lagi Ustadz Samsul. Lanjutkan program siraman rohani. Bukankah selama ini program itu ratingnya tinggi? Program yang lain segera koreksi. Untuk masalah itu mungkin agak sulit kita lakuin, Pak. Ah, sudahlah. Temuin dia. Lakukan negosiasi secepatnya. Saya ingin dia kembali ke Edi TV. Kalau program siraman rohani kembali dan berjaya, program lain akan ikut dikatrol. Dan Edi TV akan kembali ke posisinya. Kita itu perlu sesuatu untuk mendongkrak rating lagi. Dan apa yang harus gue lakuin di sini, ha? Kita panggil Ustadz Samsul ke sini. Suruh dia isi acara siraman rohani lagi. Lu gak salah ngomong, Bin. Lu nyuruh gue untuk ngemis-ngemis sama Samsul. Enggak. Gue gak mau menjilat ludah gue sendiri. Enggak. Terus lo suruh gue untuk melakukan semuanya, iya. Ini perintah Iswara. Lakuin atau enggak lo itu habis. Oh, jadi begini cara lo, Bin. Ternyata lo cuma jadiin gue boneka di kantor ini untuk mencapai semua keinginan-keinginan lo. Selama ini ternyata gue cuma ngikutin apa semua mau lo, tapi lo gak mau bertanggung jawab atas akibat dari keputusan lo. Lo lihat aja nanti ya. Gue ini bukan kerbau yang mau dicocok hidungnya sama lo, Bin. Terus lo jadiin tumbal buat semua kepentingan lo. Gue bakal buka semua kedok lo di depan Pak Iswara, bahwa semua kegagalan di Edi TV ini adalah karena gue mengikuti semua saran-saran lu. Dan lu adalah orang yang harus bertanggung jawab atas semua masalah di Edi TV ini. Alhamdulillah hari ini perusahaan yang kita bentuk sama-sama sudah keluar akte notarisnya. Dan saya beri nama Nun Entertainment. Saya akan bertindak sebagai direktur utama. Dan wakil direktur utama saya amanahkan kepada Pak Jeffrey. Kemudian untuk direktur program saya berikan kepada Pak Dodi. Mbak Resna akan menjadi line producer. Baik, Ustaz. Ini sebagai catatan awal aja, Ustaz. Sebaiknya kita bikin program unggulan untuk produksi awal. Iya, saya setuju Pak Jeffrey. Lebih baik kita bahas sekarang saja. Apa kira-kira produksi awal yang kita bisa buat? Kalau menurut pendapat saya,
program yang jelas laku dan tidak membutuhkan banyak biaya. Itu adalah program siraman rohaninya Ustaz Samsul. Bagaimana kalau kita bikin acara siraman rohani yang mengisinya Ustaz Samsul, tapi kita refresh dengan sesuatu yang baru dan sedikit beda dengan yang ada di EDTV. Baik, kalau begitu semua tugas sudah jelas. Tinggal kita percepat pekerjaan kita ini supaya berhasil. Kita tutup rapat ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa kan dia nongol aja. Antak jabat. Kalian itu pada rajin kalau ke warung ini ya. Tapi kenapa nggak ada yang mau datang ke acara reses? Apa ada provokasi? Ya, pastinya ada atuh. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan saya yang memprovokasi? Anda juga kok. Saya juga. Kenapa memprovokasi begitu? Saudara-saudara tahu, memprovokasi itu tidak dibenarkan dengan alasan apa? Ya, Mang Iho. Kalau Mang Iho teh bener mau membagi-bagikan sembako, atau dibagikan saja langsung. Datengin satu persatu ke rumahnya. Jangan kami yang disuruh datang ke acara naon resesnya Mang Iho. Ini pasti yang memprovokasi si Samsul. Ya, Ya, Samsul. ayo ngaku. Samsul kan? Memangnya kenapa? Kalau Ustaz Samsul yang provokasi. Sempul tembem. Bang Toing hebat. Langsung kabur. Hebat Bang Toing. Sering-sering nongkrong di sini biar pada takut. Oh, Pak Adit. Silakan, Pak, silakan. Iya, Ustaz. Ada apa tumben, Pak? Begini, Ustaz. Saya dengar dari Pak Jeffrey kalau Ustaz mendirikan PH Nun Entertain. Kebetulan saya keluar dari EDTV. Siapa tahu bisa bergabung, Ustaz. Alhamdulillah. Dengan senang hati, Pak. Oh ya, kebetulan setengah jam lagi saya ada rapat dengan Pak Dodi, Mbak Resna, dan juga Bu Marta yang keluar dari EDTV. Nanti sekalian saya bicarakan kalau Pak Adit mau bergabung di sini. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak. Ya, halo. Siapa nih? Alan, masih inget gue? Siapa ya? Maaf, saya lupa. Ini gue, Toing. Siapa Toing? Itu nggak mungkin karena Toing itu sudah mati. Gue belum mati, gue masih hidup. Dan gue yakin lo masih ingat sama suara gue kan? Dan gue juga seneng akhirnya bisa nemuin lo lagi. Bohong. Nggak mungkin. Anda nggak mungkin Toing, karena Toing yang saya tahu dan saya kenal itu sudah mati. Lan, gue masih hidup, Lan. Gue belum mati. Lo jangan takut, gue bukan hantu. Tuhan sudah menyelamatkan nyawa gue. Toing. Jadi lu beneran Toing? Lu mau ngapain nelfon gue? Hah? Oh, gue tahu lu mau balas dendam sama gue. Silahkan. Tapi asal lo tahu ini, sebelum lu ngelakuin balas dendam ke gue pasti udah ngabisin lu dengan tangan gue sendiri. Ngerti lu? Lu tenang aja, Lan. Lu gak usah panik. Gue gak berniat untuk balas dendam sama lu. Justru gue mau bicara baik-baik sama lu. Sebagai orang baik, bukan sebagai penjahat. Lu mau dengerin gue kan? Ya udah, lu mau apa? Gue mau lu sadar, Lan. Dan membekukan perdagangan anak yang lu pimpin itu. Dan lu juga harus menyerahkan diri secara baik-baik kepada polisi. Daripada lu ditangkap secara paksa dan memalukan. Kurang ajar lu. Hah? Jadi di sini lu coba untuk ngancem gue. Ing, asal lo tahu ya, gue bukan tipikal orang yang gampang untuk diancam. Kalau lu mau lapor polisi, silakan. Lu lapor aja gak apa-apa. Tapi lo ingat, sebelum lo lapor polisi, Lu pasti udah habis tangan gue. Lo ingat itu. Man,
kayak mikirin sesuatu gitu sih? Gue lagi bingung, Bang. Semua lamaran kerja, Bang, yang udah gue tawarin ke perusahaan, semuanya ditolak, Bang. Ya ada sih yang nerima, tapi kerjaannya kayak gitu deh, Bang. Emang apa kerjaannya? Jadi bartender, Bang. Itu yang nyampur-nyampur minuman di klub malam. Ya sebenarnya sih gue juga butuh duit ya, Bang. Tapi kalau kerjaannya nggak halal ya sama aja bohong, Bang. Tapi kalau sampai lu terima kerjaan itu, Man, lu bakalan nyakitin hati gue 2 kali, Man. Kemarin Nadia udah bikin sakit hati gue karena sikapnya dia. Sekarang lu terima kerjaan itu, sakit hati lagi gue, Man. Gue jadi makin gak tertarik untuk memperbaiki diri gue karena lu sama munafiknya sama si Nadia itu. Aduh, jangan gitu dong, Bang. Ini kan baru dipikirin, Bang, belum pasti. Lagian kenapa sih lu gak minta kerjaan sama Ustaz Samsul aja? Dia kan punya pesantren, punya PH. Masa gak ada kerjaan sih buat lu? Udah, gue ke belakang dulu ya, Bang. Ya Allah, aku bersyukur Engkau telah memberi sahabat seperti Bang Toing. Karena dia bisa mengingatkan aku tetap di jalan yang benar, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon, tunjukkanlah kami berdua ke jalan-Mu yang lurus. Amin. Jadi apa yang kalian mau tanyakan sekarang? Begini loh, Mas. Kemarin Kak Roman datang untuk mendaftar menjadi anggota Rohis. Tapi anggota Rohis yang lain menolaknya. Karena sepertinya mereka masih ingat betul apa yang dilakukan Kak Roman sama aku. Gini loh Ustadz, kami ini sebagai perempuan benar-benar gak bisa terima kelakuan Kak Roman sama Nadia waktu itu. Kalau menurut Mas, nggak ada alasan yang kuat untuk kita menolak Roman masuk ke dalam Rohis. Kalian harus ingat berdua, membenci dan mencintai itu hanya karena Allah. Siapa tahu memang Roman ingin menuju kebaikan. Kalau kita menolak dia masuk ke dalam Rohis, itu bisa saja mengembalikan dia ke dalam kehidupan yang sebelumnya. Kita harus hati-hati di sini. Tapi bagaimana Ustadz kalau dia hanya berpura-pura? Kalau dia berpura-pura bertaubat, itu urusan dia dengan Allah. Yang menjadi urusan kita adalah jangan sampai kita menolak atau menghalang-halangi orang yang ingin berbuat di jalan kebaikan. Jadi gimana, Rom? Kamu masih tetap mau menolak Kak Roman atau menerima? Kalau aku sih setuju sama pendapat Mas Samsul. Iya sih, aku juga nggak mau jadi penghalang orang yang ingin berhijrah ke kebaikan. Kalau gitu, nanti kita kasih tahu ke anak Rohis yang lain tentang keputusan ini. Jangan lupa makan siang, Pak. Mama juga. Ya. Maaf, Pak. Ada kiriman paket. Dari siapa ya? Ada namanya tapi nggak ada alamat ya. Maaf, saya permisi dulu. Budi. Budi, Pak. Budi. Ini dari Budi anak kita, Pak. Tapi nggak ada alamatnya. Dia di Jakarta, Pak. Dia di Jakarta. Dan Budi masih tahu apa kesenangan aku. Budi di Jakarta, Pak. Ya, Ma. Besok Papa akan suruh orang mencari Budi di seluruh pelosok Jakarta. Oh, ini aja. 2 ya. 2 toh? Kasih. Siang gini belum dapat uang. Gimana mau makan ya? Toing? Bu. Kok bengong? Iya, Bu. Saya tadi udah cari kerjaan tapi belum dapat juga. Jadi belum dapat uang deh hari ini. Mau nggak angkatin barang-barang aku? Nanti tak kasih duit. Beneran, Bu? Iya. Nah. Boleh deh. Enggak.
mau diangkutin barang sama dia. Emang kenapa? Nanti barangnya dibawa kabur loh, Bu. Toing itu sekarang udah jadi orang taubat, baik, jujur, siap membantu siapa aja. Ya kan, Ing? Bu. Ya. Depan Bu ya? Ya. Hah? Buktiin aja. Lihat, coba. Gue harus tahu di mana dia tinggal. Terima kasih. Pak Iswara, kami dari Panitia Lomba Simulasi Bisnis Nasional, Pak. Dari Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Indonesia. Bagaimana perkembangan lomba simulasi bisnisnya? Iya. Untuk saat ini kami masih membuka terus pendaftaran, Pak. Yang sudah mendaftar sejauh ini lumayan banyak ya. Dan kami cukup optimis bahwa tahun ini jumlah pesertanya akan meningkat drastis, Pak. Tahun ini saya akan memberikan hadiah yang berbeda untuk pemenang utamanya. Apa itu, Pak? Saya akan memberikan beasiswa S2 ke universitas manapun di dunia yang diinginkan oleh pemenangnya untuk melanjutkan studinya. Beasiswa itu akan berlaku selama 2 tahun penuh. Baik, Pak Iswara. Terima kasih, Pak. Kami sangat berharap Bapak dapat hadir langsung untuk pemberian hadiah utamanya, Pak. Ya, akan saya usahakan. Oke, kami pamit kalau begitu, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya Bu, Man. Bang Toing. Man. Lu lapar nggak? Waduh. Nih, gua habis beli nasi bungkus yang tadi. Ini dari duit halal nih, Man. Jadi ini hasil kerja keras Bang Toing tadi siang nih? Iya dong. Nih, main kan? Lapar nggak? Lapar lah, Bang. Makasih Bang Toing. Alhamdulillah. Ternyata makan makanan dari duit halal tuh enak banget ya. Pasti Bang. Tahu gitu kenapa nggak dari dulu aja gue tobat ya. Padahal dari dulu gue sering banget dapat makanan yang enak dari bos gue. Tapi ini jauh lebih enak, Man. Jadi, bagaimana perkembangan kiosmu? Alhamdulillah. Sekarang saya juga punya dagangan lain selain jualan bakso. Oh ya? Jualan apa lagi? Tas dan sepatu. Hasilnya lumayan, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Dalam beberapa tahun ini kamu bisa punya mall sendiri kalau begitu. Bapak ini bisa saja. Kalaupun saya punya uang banyak, saya pengennya bikin masjid, bukan mall, Pak. Oh iya, bagus. Bagus itu. Membangun masjid itu adalah investasi paling baik dunia dan akhirat. Oh iya, Pak. Apa Bapak tertarik buka cabang batik di sini? Saya dengar dari Ustazah Zizi, Bapak ini pengusaha batik. Oh iya, Bapak tertarik sekali itu. Bapak kagum sama kamu. Kamu bakal menjadi pengusaha hebat. Percaya sama Bapak. Saya ini baru mulai. Beda dengan Bapak yang memang jadi pengusaha puluhan tahun. Tapi benar kok. Saya ini sudah biasa membina orang yang baru belajar memulai bisnis baru. Jadi saya bisa tahu mana yang bakal jadi, mana yang tidak. Oh iya, soal batik itu saya akan minta supaya dikirimkan beberapa contoh untuk kamu lihat ya. Kalau nanti kamu setuju, kita bisa buat langsung perjanjian kerjasama. Baik, Pak. Baik. Kamu denger kan, Pak Sobar bakal jadi pengusaha.
gue tinggal di mana sekarang? Jadi selama ini lo tinggal di sini? Iya. Gue sekarang sudah nemuin tempat yang aman, yang jelas di masjid ini. Dan gue nggak takut sama kalian semua. Punya nyali juga? Gue bukan pengecut kayak lo lah. Dari dulu gue punya nyali. Toing. Lo habisin aja. Si lu! Ayo! Lu mau berhenti gak? Lu nggak tahu di masjid? Jadi lo orang yang mimpin serangan ke Bang Toing? Lo gak usah ikut campur urusan gue sama dia deh, ya? Gue bukan ikut campur ya, Lan. Tapi gue tahu semua kartu lo, Lan. Dan sekarang lo tinggal pilih. Lo mau tobat, atau lo serahin diri lo baik-baik ke polisi? Khianat dong. Lo tega ngianatin abang lo sendiri. Hah? Terus lo berteman sama dia, dan lo tahu kalau dia ini musuh gue. Lo juga tahu kalau gue ini sahabat abang lo. Gak tahu diri lo. Gue bukan pengkhianat, Lan. Gue cuma mau jadi orang yang punya jati diri. Bukan bonekanya orang jahat kayak Robin. Oke. Kalau gitu gue bakal sampein apa yang barusan lo omongin. Dan nanti biar abang lo sendiri yang bakal ngabisin lo. Silakan. Dan lo tetap urusan lo sendiri. Kurang ajar emang si Roman. Biar gue kasih pelajaran sama dia supaya dia bertekuk lutut depan gua. Ya udah, yang penting sekarang lo urus adik lo. Gue cabut dulu. Aku harus mengatasi ini. Kalau tidak, Samsul akan tetap merajalela. Semua strategi aku dipatahkan Samsul. Bahkan sekarang, Roman juga membela Samsul. Semuanya stop! Saya tahu kalian semua ini suruhannya Bang Robin, kan? Saya ini adiknya Bang Robin. Jadi saya minta kalian sekarang pulang ke rumah masing-masing. Atau mau semuanya saya seret ke kantor polisi? Dan lo Bedul, lo mau rumah lo gue hancurin? Kalau lo bikin gara-gara lagi di sini, gue hancurin rumah lo. Jangan lo pikir gue nggak tahu rumah lo di mana, Bedul. Pulang. Ayo bubar. Tunggu. Gak ada yang bubar. Berhenti. Udah cukup, Pak Robin. Abang mau pukul aku, Bang? Abang pukul, Bang. Abang pukul aku mata lu. Minggir. Ini urusan aku sama Roman, minggir. Minggir. Berhenti saya bilang. Saya nggak suka ada keributan di rumah saya. Ada apa ini? Kamu lagi ya? Kamu teh jangan coba-coba bikin keributan di sini lagi ya. Kalau kamu tidak ingin menyesal nantinya. Terus ini apa ini? Ngapain ini? Sudah bubar semuanya. Bubar. Urusan kita belum selesai. Emang belum, Bang? Kapanpun Bang Robin mau selesaiin aku siap. Sekarang udah berani ya? Aku nyesel, Bang. Setiap hari cuma ngikutin kata-kata Bang Robin. Robin, Roman, kalau kalian mau bicara baik-baik dalam rumah saya. Lukamu itu harus diobati, Roman. Ambil obat, Nat, Ustadz. Nggak apa-apa. Ini cuma luka biasa kok.
Ada apa nih kok rame-rame? Tadi ada masalah sedikit, Pak, tapi sudah selesai. Roman kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Cuma luka biasa. Urusanmu sama abangmu itu kok jadi panjang ya? Iya, Ustaz. Tapi saya pasti terima konsekuensi itu, Ustaz. Karena saya sudah memilih jalan yang berbeda dengan abang saya. Dan saya tahu saya pasti akan jadi musuh abang saya. Berarti kamu harus mempersiapkan mentalmu dengan kuat. Insya Allah, Ustaz. Dan saya juga harus kasih tahu Ustaz kalau Bang Robin sangat-sangat ingin menghancurkan Ustaz. Sampai-sampai Bang Robin ingin membunuh Ustaz. Dan Ustaz ingat waktu kejadian kecelakaan Ustaz dan Ustazah Zizi, waktu itu mobil Ustaz hampir masuk jurang. Itu dalangnya adalah Bang Robin. Astagfirullah. Bagaimana kamu tahu, Roman? Bang Robin waktu itu cerita sama saya, Ustaz. Dan sayang saya nggak punya bukti apa-apa, Ustaz. Soal kandungan Zizi, jangan-jangan itu hanya tipu daya Robin. Jangan-jangan Roman juga tahu yang sebenarnya. Coba aku tanya dia. Astagfirullah. Enggak. Kalau aku bertanya apakah Robin memperkosa Zizi atau enggak, itu sama saja artinya aku menelanjangi diriku sendiri dan membuka aibku dan menginjak-injak harga diriku sendiri. Sepertinya ada yang Ustaz pikirkan. Enggak ada apa-apa, Roma. Saya rasa sebaiknya sekarang kamu pulang dan istirahat saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sobar, kok tumben mau ke kampus yang begini? Iya, itu saya ada kelas tambahan khusus untuk persiapan simulasi lomba bisnis. Simulasi lomba bisnis. Kalau Mas Sobar ikut, pasti Mas Sobar menang. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Doakan ya Mbak Nadia. Kalaupun saya tidak menang, yang penting saya sudah memberikan yang terbaik dan berusaha semaksimal mungkin. Saya juga dapat pengalaman yang luar biasa. Trenernya saja pakar ekonomi terkenal, yaitu Dr. Safi Antonio. Wah, trainer itu kan bagus banget, Mas. Malahan dari dulu aku pengen banget ikut trainingnya. Kalau Mbak Nadia mau, besok datang saja ke kampus saya. Ada seminar entrepreneur. Itu terbuka untuk umum kok. Boleh, Mas. Wah, insya Allah ya, saya besok bisa datang. Mbak Nadia, ada gula juga? Iya, Mas. Tapi sore, kalau gitu kita jalan bareng aja. Ya, silakan. Kayaknya Nadia sama Sobar makin dekat. Kenapa ya? Hatiku tetap perih melihat mereka jalan bareng kayak gitu. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari penyakit seperti ini ya Allah. Hamba sadar kalau Sobar memang lebih cocok untuk Nadia dibandingkan dengan hamba. Semoga Engkau memudahkan hatiku untuk ikhlas dan terhindar dari perasaan cemburu ya Allah. Just TV menerima dengan antusias program Oase Iman dari Nun Entertainment. Mereka sangat membutuhkan program ini karena TV mereka ingin merubah image menjadi TV yang bermanfaat. Alhamdulillah. Baik, saya akan siapkan semuanya. Kita syuting sore. Saya sudah melihat iklan di Jos TV tentang acara Ustadz Samsul. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kalian selalu terlambat bergerak? Sampai-sampai Ustadz Samsul dikontrak oleh TV lain. Program Oase Iman itu pasti akan meraup rating tinggi. Iklannya tiang tadi gencar sekali. Kalau ini dibiarkan terus, kondisi EDTV akan semakin terpuruk. Ingat, saya tidak mau mendengar alasan apapun. Kalian harus membuat program unggulan
yang bisa mengembalikan citra EDTV menjadi TV nomor 1 di Indonesia. Kalau tidak, apa boleh buat, saya tidak lagi bisa mempertahankan kalian di EDTV. Pak Iswara tenang, saya janji saya akan membuat program acara itu. Gak usah khawatir, saya janji. Buktikan kalau kalian memang bisa. Jangan hanya bicara. Saya akan membuktikannya. Bukan begitu, Alan? Iya benar Pak. Kami akan membuat program unggulan dan kami yakin program unggulan itu akan mengembalikan EDTV menjadi televisi nomor 1 di Indonesia, Pak. Kami yakin. Ingat ya, saya hanya butuh bukti secepatnya. Kalau kalian gagal, berarti tidak ada lagi tempat kalian di sini. Bu Rosa, entah bagaimana caranya saya minta Bu Rosa itu untuk membuat program baru dan program baru itu bisa menjadi program unggulan. Dan pastinya program itu bisa mengalahkan rating dari program si Samsul itu. Dan satu hal lagi, saya minta kontrak untuk program baru itu sudah ada di meja saya besok. Pak Alan minta kita membuat program baru untuk mengalahkan program Ustaz Samsul. Itu tidak mudah. Ustaz Samsul itu kan sangat terkenal. Saya nggak peduli. Dan setahu saya, sebuah acara itu memiliki rating tinggi atau tidak berpengaruh kepada host itu terkenal atau tidak. Jadi bikin acara yang bagus, acara yang heboh, dan nanti kita dongkrak lewat iklan. Selesai kan? Tidak segampang itu, Pak Alan. Bapak minta kita membuat program untuk mengalahkan program siraman rohani Ustaz Samsul. Setidaknya, kita harus mencari host atau pembawa acara yang sama ngetopnya dengan Ustaz Samsul. Dan Pak Alan sendiri juga tahu kan, artis-artis atau pembawa acara yang ngetop itu, mereka tidak kekurangan job. Dan saya juga tidak mungkin membuat kontrak untuk mereka. Dan mereka juga tidak mungkin membaca kontrak itu hanya dalam waktu 24 jam. Ya sudah, Bu Rosa lakukan aja seperti yang Bu Rosa katakan tadi. Mencari host yang terkenal. Bilang sama dia kalau acara ini akan meledak. Dan akan memiliki rating tinggi. Dan iklannya pasti akan banyak. Bagaimana kita mau mendapatkan iklan kalau kita belum tahu siapa host dan pembawa acaranya itu? Itu nggak segampang itu, Pak. Kita nggak mungkin bisa menjual mereka. Kita tidak akan bisa mendapatkan iklan tanpa mereka. Ya sudah, gini aja. Bu Rosa bikin sebuah program yang agak berbeda. Bikin program itu heboh, unik, spektakuler, dan bisa terlihat luar biasa. Dan hostnya siapa aja terserah. Saya mau itu. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak sanggup. Saya membutuhkan tim kreatif. Saya tidak mungkin sendiri membuat proposal. Saya juga tidak mungkin sendiri membuat kontrak. Saya tidak bisa. Harus bisa. Harus bisa. Bu Rosa ini kan lulusan luar negeri, Amerika. Punya segudang pengalaman. Masa untuk membuat program seperti ini aja Bu Rosa nggak bisa? Saya tidak bisa. Saya nggak peduli alasan apa lagi akan Bu Rosa katakan kepada saya. Sekarang Bu Rosa tinggal lakukan apa yang saya perintahkan. Dan kalau Bu Rosa tidak melakukan apa yang saya perintahkan itu dengan becus, dengan baik, maka saya akan mengganti Bu Rosa dengan orang lain. Oke, silakan saja. Kalau memang Anda ingin mengganti saya, silakan Anda ganti. Oke, kalau begitu Anda saya pecat. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Pak Alan. Tapi ingat, saya minta hak saya sebagai karyawan di sini. Baik, semua akan saya penuhi. Terima kasih. Ya Allah, mudah-mudahan memang ini jalan terbaik.
kok Mas Syamsul belum pulang juga ya? Sebentar lagi kan jam praktek dokternya habis. Padahal tadi Mas Syamsul bilang mau mengantar. Atau aku berangkat sendiri saja ya? Tapi kalau berangkat sendiri, apa nanti tidak menyinggung perasaan Mas Syamsul? Atau aku telepon saja deh. Tapi kalau mau telepon juga nggak enak. Khawatir mengganggu. Ada apa sih? Kok kayak orang bingung? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Ngomong-ngomong, Masmu kemana ya? Kok belum pulang? Bukannya kamu waktunya kontrol? Iya, Bu. Sana, telepon dia sana. Tanya dia ada di mana. Nggak usah, Bu. Khawatir malah mengganggu. Zizi nggak apa-apa kok. Zizi istirahat saja supaya nggak capek ya, Bu. Ya, wes ini aja. Monggo, upahnya. Entar Bu, ini ada kembaliannya Bu. Gak usah, ambil aja. Tapi ini kebanyakan Bu. Aku ikhlas. Aku seneng kalau Bang Tong ini kerja kayak gini. Insya Allah berkah, halal. Amin ya Bu. Makasih Bu ya. Iya. Nah ini. Makasih Bang Toing. Ya mari Bu. Alhamdulillah ya Allah. Toing. Apa kabar? Mau apa? Oh jadi sekarang lo kerjanya di sini? Emang kenapa? Kalau gue kerja di sini? Gini, sebagai seorang sahabat, gue itu prihatin lihat lo di sini. Lo itu seharusnya bisa kerja di tempat yang layak seperti di kantor gue. Makanya gue kesini, gue menawarin lo pekerjaan sebagai security atau lo bisa jadi kepala studio di kantor gue. Terima kasih atas tawaran baik lo. Tapi gue udah nyaman kerja di sini. Niat gue itu tulus untuk membantu lo dan tujuan gue kesini itu karena gue mau minta maaf sama lo, oke? Lo lebih baik minta maaf sama semua korban-korban lo, sama semua garis-garis yang gak berdosa yang lo kirim ke luar negeri, sama semua orang-orang tua mereka yang menderita mikirin nasib anaknya. Dan satu hal lagi, lo harus hentikan kejahatan lo dan lo bekukan semua jaringan lo itu. Kalau gue nggak mau gimana? Terserah lo. Lo bebas ngelakuin apa aja. Sama aja kayak gue. Gue bebas ngelakuin apa aja, termasuk ngebuka jaringan lo ke polisi. Toi, satu hal yang harus lo ingat. Sebelum lo ngelakuin hal yang barusan lo omongin tadi, lo tuh sama gue kan? Gue akan ngelakuin hal yang sadis. Lo lihat aja nanti. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai.